Halo semua, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Alfatan, NIM 196241122. Perkenalkan, saya Madi Branda Jordi, NIM 1962425. Perkenalkan, saya Alfarabi dengan NIM 196241162. Dan perkenalkan, saya Emir Muhammad Firasian dengan NIM 196241165. Jadi hari ini kita akan menganalisis mengenai 10 prinsip desain dan user experience, dan kita akan menggunakan YouTube dan X.com sebagai objek. Yang pertama adalah prinsip visibility of system status. Pada YouTube, salah satu contoh penerapan dari prinsip ini adalah progress bar video yang memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang durasi dan posisi di mana video tersebut sedang ditonton, serta bagian di mana pengguna terakhir kali menonton video tersebut. Prinsip yang kedua adalah match between system and the real world. Pada YouTube, tombol-tombol seperti like, dislike, dan share menggunakan simbol-simbol yang sangat umum untuk dipahami oleh para pengguna, sehingga memudahkan interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa YouTube menyelaraskan desainnya dengan ekspektasi pengguna pada dunia nyata. Prinsip yang ketiga adalah konsistensi and standards. Pada YouTube, konsistensi terlihat dari penempatan navigasi yang seragam, baik pada versi mobile, desktop, maupun TV. Desain yang konsisten memudahkan pengguna untuk beradaptasi dengan berbagai platform pada berbagai perangkat tanpa perlu untuk mempelajari ulang. Prinsip yang keempat adalah error prevention atau pencegahan kesalahan. YouTube memberikan konfirmasi ulang kepada pengguna saat melakukan tindakan penting, seperti menghapus video dari playlist ataupun melakukan unsubscribe dari suatu channel. Ini membantu mencegah pengguna dari kesalahan yang tidak disengaja. Yang kelima adalah user control and freedom. Salah satu kelemahan desain pada aplikasi YouTube ini adalah fitur autoplay yang terkadang membingungkan para pengguna. Banyak yang tidak sadar bahwa video berikutnya akan diputar secara otomatis karena tombol autoplay tidak terlalu menonjol. Sebaiknya tombol ini diberikan lebih informasi yang lebih jelas ataupun sorotan. Baik, yang keenam ada prinsip recognition rather than recall. Jadi, user bisa mengetik topik yang mereka cari untuk ditonton, dan sistem akan dengan cepat merekomendasikan tontonan mereka based on history search mereka. Oke, yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Jadi, user bisa menggunakan keyboard shortcut untuk mencari navigasi yang lebih cepat seperti K untuk pause dan J dan L untuk maju mundur 10 detik. Baik, yang ke-8 ada aesthetic and minimalist design. Di sebelah kiri ada tombol navigasi inti seperti home, library, dan shortcuts, sehingga tanpa banyak elemen yang dapat mengganggu user. Yang ke-9 ada help user recognize, diagnose, dan recover from errors. YouTube memastikan bahwa ketika terjadi kesalahan seperti gagal di muat, dan YouTube akan dengan cepat memberitahu user bahwa error telah terjadi. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu help and documentation. User bisa melihat tips dan tutorial mengenai YouTube dan jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan. Selanjutnya untuk X.com. Prinsip yang pertama adalah visibility of system status. X.com memberikan user real-time update untuk karakter limit pada setiap tweet. Jadi mereka bisa tahu kalau tweet mereka akan melebihi batas atau masih bisa nambah lagi untuk karakternya. Selanjutnya adalah match the real world. Jadi Twitter menggunakan simbol-simbol yang mirip dengan dunia nyata, seperti simbol bookmark yang mirip seperti bookmark pada buku pada umumnya. Yang ketiga adalah user control and freedom. User bebas untuk melakukan apapun yang mereka mau kepada post yang sudah mereka unggah, apa itu delete ataupun juga untuk mengeditnya juga kalau misalnya bisa diedit, dan masih banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Yang keempat adalah consistency and standards. Jadi pada mobile app dan juga desktop app, Twitter memiliki bentukan yang sama dan layout yang sama. Yang kelima adalah error prevention.
Jadi Twitter memberikan opsi untuk save draft sebelum penggunanya menghapus tweet. Jadi itu akan memberikan pengguna untuk lebih aman lah, jadi nggak langsung ke delete gitu. Selanjutnya yang keenam adalah recognition rather than recall. Jadi X itu menyediakan icon dan string singkat dengan tujuan agar pengguna dapat langsung mengenali apa fungsi dari fitur-fitur yang ada tanpa perlu mengingat-ingat apa fungsi dari fitur tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu aesthetic and minimalist design. Jadi X itu menyediakan interface design yang bisa dibilang cukup minimalis dengan tujuan agar para pengguna dapat merasakan pengalaman yang simple dan jelas. Selanjutnya ada help users recognize, diagnose, and recovers from errors. Jadi X akan memberitahu kita kalau kita ingin mengganti password kita yang lama sama dengan password kita yang baru, penggantian password itu tidak akan berhasil dan X akan memberitahu kita akan hal tersebut. Selanjutnya ada flexibility and efficiency of use. Jadi sebagai pengguna, jika kita ingin men-search sesuatu, X akan memprediksi dan menampilkan hal-hal apa yang mungkin kita cari dengan memprediksi query kita dengan tujuan agar pengguna mendapatkan pengalaman yang efisien. Yang terakhir ada help documentation. Jadi ketika pengguna mendapatkan atau mengalami suatu kendala, X itu sudah menyediakan berbagai macam solusi untuk berbagai macam kendala yang mungkin dialami oleh pengguna. Ini iklan mulu udah di YouTube, gue pengen nonton ribet banget, cok. Kenapa sih? Ini loh YouTube iklan mulu, gue mau nonton gak bisa-bisa dari kemarin udah gak jadi nonton gue. Oh, itu salah satu bad experience dari aplikasi YouTube. Apa aja sih bad experience-nya? Jadi, yang pertama, YouTube memiliki bad experience yaitu annoying, yaitu banyaknya iklan yang muncul bahkan terkadang tidak bisa di-skip. Seringkali membuat pengguna merasa terganggu. Yang kedua adalah making one feel stupid. Sebagian user merasa bahwa jumlah dislike adalah indikator penting dalam kualitas dan kejujuran dari konten tersebut. Selain itu, selain bad experience, YouTube juga memiliki good experience. Yang pertama adalah engaging. YouTube memiliki algoritma yang bagus sehingga menarik user untuk menonton video yang relevan dengan video sebelumnya. Yang kedua adalah supporting creativity. YouTube memiliki suatu fitur yang bernama YouTube Studio yang dapat membantu pengguna untuk mengembangkan kreativitas dari video yang mereka buat. Yaudah, gue cabut dulu ya. Udah. Tan, lu kenapa dari tadi scroll Twitter mulu? Ini seru banget nih Twitter nih, ada Isospeed katanya mau ke Papua bareng Mamat Alkatiri ini loh. Buset, emang se-engaging itu ya? Iya, ini gue gak berhenti loh, dari tadi gue gak jadi nonton YouTube, jadinya scroll Twitter makanya nih. Tapi emang salah satu experience sosial media sih. Oke guys, jadi X itu punya beberapa experience yang menonjol banget. Jadi yang pertama, kita ada enhancing social ability. Jadi X itu mempromosikan interaksi sosial dan konektivitas antar pengguna dengan fitur communities namanya. Selanjutnya ada yang tadi Fatan rasain juga, yaitu engaging. Kenapa sih X bisa engaging? Jadi X itu memiliki cukup banyak fitur yang dapat menarik perhatian pengguna jadi lebih dalam gitu. Contohnya kayak hashtags, trends, timeline real time, quote repost, tags and replies gitu. Tapi selain good experience-nya, X juga punya beberapa bad experience-nya. Contohnya nih, ada yang pertama gimmicky. Jadi, mulai bermunculan fitur baru yang dianggap gimmicky karena tidak terlalu relevan dan hanya menunjukkan eksklusivitas. Terus yang kedua, yaitu annoying. Jadi, iklan yang muncul pada saat pengguna menggunakan X itu cukup dibenci oleh para penggunanya. Gitu loh Tan. Oh gitu. Yaudah gue balik juga ya. Ya udah, gue juga mau balik nih.